Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Nurfitri, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan jurnal terkait perilaku harian buaya muara di Pusat Penyelamatan Satwa Jogja, di mana jurnal ini ditulis oleh Purwostyo, Avanani Muharomi, Subokti Prihantono, Tony Febri Kurniawan, Prima Nugraha, dan Ruri Eprilur Rahman. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga pengamatan yang dilakukan, yang keempat reproduksi, dan yang kelima habitat. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Perilaku satwa adalah studi ilmiah tentang cara-cara alami yang dilakukan satwa dalam berinteraksi dengan sesama jenisnya, dengan makhluk hidup lain, dan dengan lingkungannya. Bahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri buaya muara. Buaya muara jantan memiliki badan yang lebih besar dan lebih panjang, yaitu 6-7 meter. Untuk buaya betina, ukurannya lebih pendek dan lebih kecil, yaitu 2,5-3 meter. Hewan ini memiliki kepala yang besar, memiliki rahang yang panjang, dengan ujung yang tumpul. Hewan ini memiliki gigi yang tajam dan panjang mencapai 5 cm atau lebih. Tubuhnya memiliki bintik-bintik atau tonjolan dari kepala hingga ekor. Kulitnya memiliki warna dasar coklat, abu-abu hingga krim dengan pola garis-garis dan titik-titik hitam di sepanjang tubuhnya. Selanjutnya, untuk data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu data perilaku berjemur atau istirahat, perilaku sosial, bergerak dan kebiasaan makan, serta parameter lingkungan berupa suhu udara. Di mana buaya yang diamati yaitu buaya bernama Monty dan Bunda. Pengambilan data pada jurnal ini yaitu menggunakan analisis data perilaku harian dilakukan secara deskriptif dan analisis statistik non-parametrik menggunakan uji statistik Human-Whitney dan Range. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang parameter lingkungan. Pada dasarnya, suhu lingkungan menjadi variabel dominan yang berpengaruh terhadap pola dan frekuensi perilaku harian buaya. Di situ kita bisa melihat tabel 2, yaitu parameter rata-rata suhu dari bulan Maret sampai dengan Juni 2017 dalam derajat Celcius. Pada minggu pertama di bulan Juni itu adalah bulan yang paling panas, yaitu 29,5 derajat Celcius. Untuk minggu kedua, untuk suhu yang paling panas yaitu terdapat pada bulan Mei dengan 29 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, untuk suhu yang paling panas yaitu yang terjadi pada bulan Juni. Suhu ini mencapai 29,5 derajat Celcius. Lalu untuk minggu keempat, suhu terpanas itu terdapat di 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perilaku makan buaya muara. Buaya memiliki otak paling berkembang dibandingkan reptil lainnya. Mereka dapat mempelajari pola dan kebiasaan mangsa pada buaya dewasa. Kemampuan ini telah berkembang sehingga Monty dan Bunda dapat meningkatkan jam makan mereka. Selanjutnya kita bisa melihat tabel frekuensi perilaku makan Monty dan Bunda dalam persen. Di mana di sini dijelaskan bahwa Bunda lebih suka berburu dengan cara menyelam dan menerkam tiba-tiba mangsanya. Sedangkan untuk Monty lebih suka menerkam di bagian kepala dan Bunda lebih suka makan di daerah perairan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok bahasan perilaku berjemur buaya. Buaya merupakan hewan yang bersifat ektotermik dan poikilotermik. Yang berjemur merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh buaya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan metabolisme dan mengintegrasikan antara lingkungan, perilaku, dan fungsi seluler supaya dapat berjalan dengan semestinya. Nah, di sini kita bisa melihat frekuensi perilaku berjemur atau istirahat Monty dan Bunda dalam persen. Bunda lebih sering beristirahat di permukaan air dibandingkan dengan Monty. Lalu Monty lebih sering beristirahat di tanah terbuka dibandingkan dengan Bunda. Selanjutnya kita masuk ke bahasan perilaku sosial.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkelahian. Perkelahian pada buaya dapat terjadi ketika dalam wilayah kekuasaan buaya dominan tersebut dimasuki oleh buaya lain. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada tabel perilaku sosial antara Monty dan Bunda dalam persen. Lalu untuk selanjutnya yaitu reproduksi. Kematangan seksual buaya betina terjadi setelah berumur 10-12 tahun. Sedangkan buaya jantan mencapai kematangan seksual pada umur 16 tahun. Buaya betina mampu menghasilkan sekitar 40-60 butir telur. Nah, ini adalah contoh buaya yang sudah menetas. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan habitat. Habitat alami hewan ini dapat ditemukan di muara sungai, daerah pantai, aliran sungai, dan bahkan di perairan air tawar lainnya seperti danau dan rawa. Hal ini tersebar di muara sungai di Australia, Asia termasuk Indonesia, India, dan beberapa kepulauan di Samudra Pasifik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.